Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini insyaallah kita akan membaca surat Al-Masad yang terdiri dari 5 ayat yang insyaallah disertai dengan penjelasan kesalahan-kesalahan sebagian kaum muslimin dalam membaca surat Al-Masad ini. Dan insyaallah karena ada usulan masukan dari sebagian pemirsa agar jika videonya itu tentang tajwid, membaca Al-Quran, hendaknya lebih baik jika videonya itu diarahkan ke surat atau ayat yang dibaca sambil ditunjuk bagian ayat yang dibaca atau letak kesalahan yang perlu diperbaiki. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Ya, saya ulangi dari ini, tuju ke sini ya. Tabbat yada abi lahab. Sepertinya sulit saya sambil menunjuk, tapi karena saya sambil memegang kamera, jadi terlihat insyaallah di dalam layar ayat yang kita baca, sehingga saya nanti menunjukkannya ketika pas ada catatan di dalamnya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat. Perhatikan kesalahan pertama yang kadang dilakukan oleh sebagian pembaca adalah pada huruf ta sukun ini, di mana tidak disertakan dengan hamznya, atau membaca hamznya itu di sini dia kelebihan. Kadang ada yang baca tabbat yada, itu tabbat yada tidak ada hamznya sama sekali, itu juga keliru ya. Ada juga yang baca tabbat, misalnya nya terlalu tebal, tabbat yada, itu juga keliru. Ada juga yang membaca menjadikan huruf ta-nya seperti qalqalah. Jadi tabbat yada, tabbat yada, itu juga salah karena langsung dipantulkan. Tabbat salah. Tetapi yang benar adalah tabbat berhenti di huruf ta dulu. Berhenti di huruf ta dulu, tabbat, baru beri hamznya. Tabbat ya, tabbat, baru yada, tabbat yada, begitu ya. Itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan yang kedua adalah di yada abi. Yada abi. Di sana ada huruf mat bertemu dengan hamzah pada dua kata yang terpisah. Hukumnya adalah mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil, terpisah. Bisa dibaca dengan qasrul munfasil, memendekkan matnya hanya menjadi 2 harokat, menjadi mat tabi'i. Bisa juga dibaca dengan 4, 5 atau 6 harokat ya, karena dia
mad jaiz, boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Kesalahan yang saya maksud adalah terkadang seseorang tidak memperhatikan konsistensi dalam membaca mat ini. Terkadang dia membaca dengan panjang dalam satu kali bacaan ya, terkadang membaca dengan pendek. Jadi di sini yada abi, jika kita membacanya dengan panjang, yada abi lahabyu dan seterusnya, itu nanti pada mad yang sejenis mad jaiz munfasil, di sini misalnya ma aghna ya, itu pun nanti harus sama dibaca juga dengan mad dengan panjang, mad jaiz munfasil ya. Kalau misalnya di sini dibaca dengan pendek, yada abi hanya dengan 2 harokat saja, maka nanti pada ma aghna pun nanti juga mesti dibaca dengan pendek juga, dengan qasrul munfasil ya. Itu kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah pada lahabyu watab. Jadi ba kasroh tanwin ini tidak dibaca dengan gunnah. Mungkin membaca dengan idgham saja, lahabyu watab ya, lahabyu watab salah. Tetapi dia mesti digunnahkan, didengungkan. Jadi lahabyu watab. Jadi digunnahkan, didengungkan. Lahabyu, seperti itu. Kemudian kesalahan yang keempat adalah pada watab. Ya, di sini qalqalah ini dia kubro, qalqalah yang level tertinggi, dia waqaf dan tasydid ya, dia ditahan dulu semacam saktah tetapi bukan saktah. Memang cara membacanya seperti itu jika dia tasydid ya. Watab ya, watab bukan langsung watab ya. Bukan, karena ini ada tasydidnya, maka seperti al-haq seperti atau asyad ya. Kalau dia ada tasydidnya maka ditahan dulu baru dikeluarkan qalqalahnya, pantulannya. Watab. Baik, ini tadi kesalahan yang 4. Ada 4 kesalahan pada ayat yang pertama. Kita baca lagi. Tabbat yada abi lahab wa tab. Baik, bisa juga kita baca yadanya dipanjang. Tabbat yada abi lahab wa tab. Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna ya. Kesalahan yang kelima adalah pada ma aghna. Di ma aghna mat jaiz munfasil ini sama dengan mad jaiz munfasil pada ayat pertama yada abi ya. Jadi kalau misalnya tadi pada yada abi itu dibaca dengan qasar, dengan pendek, maka pada ma aghna pun juga dibaca dengan pendek. Kalau di yada abi dia dibaca dengan panjang, maka ma aghna pun juga dibaca ma-nya dengan panjang ya. Kesalahan kelima. Kesalahan keenamnya ada pada aghna ya, ghain. Huruf ghain mati, sukun. Dia ini tafkhim, tebal. Orang salah ketika membacanya tipis, aghna saja, aghna saja ya. Itu keliru.
atau dia membacanya dengan seperti qalqalah, ya, seperti qalqalah, itu juga salah. Tetapi yang benar adalah mengikuti karakter atau sifat dari huruf ghain yang dia mempunyai sifat tafkhim. Ya, dirasakan ya, ya, baik, seperti itu, seperti ghairil maghdubi, begitu pula seperti itu. Kemudian anhu, kesalahan yang ketujuh adalah pada kata anhu. Terkadang orang membaca anhu ini, nun mati di sini, itu seperti qalqalah. Dia pantulkan huruf nun sukunnya ini menjadi anhu, itu keliru. Yang benar, jangan sampai ada pantulannya, jangan sampai ada qalqalahnya. Anhu, ya, dirasakan anhu, bukan anhu, bukan, ya. Dia ini izhar, ya. Anhu. Baik, selanjutnya maluhu wa ma kasab. Kesalahan berikutnya yang ke-8 pada kasab. Sering orang tidak membaca dengan qalqalah, cuma wa ma kasab saja. Qalqalahnya tidak muncul. Yang benar adalah kasab. Nah, di sini dia qalqalah derajat ad-darajah ats-tsaniyah, pada level yang kedua atau mutawassithah, ya. Karena dia berada di akhir kalimat waqaf. Kasab, kasa langsung baknya dipantulkan. Enggak usah berhenti di kasab seperti watab tadi, tidak. Tetapi kasa langsung baknya dipantulkan. Wa ma kasab, seperti itu, ya. Bukan wa ma kasab saja, tidak ada qalqalahnya, tidak juga seperti pada ayat pertama yang bertasydid. Jika dibaca dengan wa ma kasab itu salah, ya, karena dia tidak ada tasydidnya. Jadi wa ma kasab itu kesalahan yang ke-8. Kita baca ayat kedua. Ma aghna, ya, kita bisa baca juga dengan mat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Berikutnya ayat yang ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla, shad, ya, dia tafkhim, juga shofir, juga ada hamas di sana. Oke, jangan sampai terbaca seperti huruf sin, sayas, ya, sayasla. Jangan juga seperti huruf shin, sayasla, tidak. Tetapi huruf shad, sayas, oke, dirasakan. Sayasla, la, ya, sayasla. Yas, ini tadi kesalahan yang ke-9. Kemudian kesalahan yang ke-10 adalah pada rongda. Ini adalah ikhfa hakiki. Rongda, ya, itu tanwin bertemu dengan huruf dzal adalah ikhfa hakiki. Hukumnya dibaca dengan gunnah, dibaca dengan dengung. Jangan naron dha, salah. Bukan pula narong, ya, tetapi tidak ada dengungnya, ya. Seperti idgham antara yang bi gunnah dengan bi ghairi gunnah, sama-sama idgham, tetapi cara membacanya beda. Ikhfa pun meskipun dibaca dengan narong dha, rong, tetapi kalau dia tidak didengungkan juga salah. Harus dengung. Narong, begitu, ya. Kemudian dengungnya mendekati ke huruf dzal. Karena akan bertemu dengan huruf dzal, maka dengungnya pun ikhfanya ini cara membacanya adalah mendekati huruf dzal. Narong. Oke, baik. Itu tadi adalah
kesalahan yang ke-10. Kesalahan yang ke-11, orang sering membaca dzata, dzanya itu tidak berbunyi huruf dzal, ya. Kadang orang baca zata menjadi huruf zai, itu salah. Keluarkan lidah antara gigi atas dan gigi bawah seperti digigit. Jangan digigit beneran, nanti sakit ya. Dzata, dzata, kasih angin keluarnya dzata. Ya, kalau lidahnya tidak dikeluarin antara gigi atas dan gigi bawah, nanti keluarnya huruf zai, ya. Tapi keluarin dzata. Lah, itu tadi kesalahan yang ke-11 dalam baca huruf dzal. Kemudian kesalahan yang ke-12 adalah pada kata lahab. Sama seperti kasab, ya. Lahab ini kadang orang baca tidak diberi qalqalahnya, cuma lahab gitu saja. Itu salah. Harus diberi qalqalahnya. Lahab. Sayasla naran dzata lahab. Begitu. Kita masuk ke ayat berikutnya yang keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu. Kesalahan yang ke-13 adalah pada kata wam. Mim mati ini dia izhar. Orang sering menyebutnya izhar mimi, ya. Mim sukun. Ini orang kadang membacanya terlalu lama berhenti di sukunnya. Memang maaf. Memang ya, huruf mim atau maksud saya huruf sukun itu mempunyai karakter dia ditahan sebentar, tapi bukan sakta. Nah, jika menahannya kelamaan itu salah, nanti menjadi seperti dengung. Wam ra'atuhu, salah. Wam seperti alam nasroh, lam nasroh, salah. Harus jelas, dia izhar. Wam ra'atuhu, alam nasroh, ya. Jadi wam ro dia mematinya dibaca dengan jelas, izhar. Dan jangan pula memati ini dibaca seperti qalqalah. Wa ra'atuhu itu keliru. Kadang orang nggak sadar, tapi sering terdengar orang baca, ya kalau awas, ya kalau telinganya awas, orang kalau sering baca Al-Qur'an dengan tajwid, kesalahan sekecil apapun itu terdengar. Orang itu tahu, ya. Saya tahu meskipun dari jarak jauh, meskipun tidak sengaja, orang membaca satu huruf atau huruf ketemu huruf atau sifat huruf, ya, atau salah satu hukumnya idhar, ikhfa, idgham misalnya, salah itu meskipun saya nggak sengaja dengar, itu kedengaran, ya. Jadi orang kalau terlatih membaca dengan membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid, kesalahan yang kecil itu kelihatan, kedengaran, ya. Wa ra'atuhu, orang kadang baca wa ra'atuhu dia nggak sadar. Wa ra'atuhu sama seperti tadi. Wa ma aghna anhu. Nah, itu dia orang juga suka nggak sadar. Begitu pula di sini wa ra'atuhu, itu salah. Yang benar adalah wa ra'atuhu, ya. Mimnya jangan diqalqalahkan dan jangan ditahan, jangan didengungkan. Tetapi baca dengan izhar seperti ini, wamra'atuhu, begitu. Kemudian kesalahan yang keempat adalah pada hammalatal, hamma mim tasydid, ya. Pada mim tasydid, mim yang berharokat tasydid ini dia dibaca dengan gunnah, mim gunnah musyaddadah. Hammalata, ya. Bukan cuma hammalata tapi mimnya harus ditahan. Nah, ini baru gunnah beneran, ya. Hammalata. Oke, ya. Kemudian kesalahan yang ke-15 adalah pada kata hammalatal, tal hatab.
hammalatal. Nah, sukun pada lam di sini dia alif lam komariah, alifnya tidak dibaca, lamnya saja yang sukun dibaca. Latal, orang kadang membaca sukun itu seperti qalqalah. Latal hammalatal, latal hatab, latal salah. Tapi tal dibaca dengan sukun yang jelas. Hammalatal. Begitu. Itu kesalahan ke-15. Kemudian al-hatab qalqalah pada huruf ba, sama seperti ayat kedua dan ketiga sebelumnya. Kadang orang tidak membaca dengan qalqalah. Mungkin dia tidak sadar. Jadi ini perlu latihan terus-menerus sehingga ketika membaca itu sambil menyadari apa yang dibaca dan apa hukumnya ayat atau rentetan huruf-huruf yang sedang dibaca. Jadi ba ini jangan lupa untuk membaca dengan qalqalah. Al-hatab, hammalatal hatab. Oke. Ulangi ayat keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Itu tadi hatabnya kesalahan yang ke-16. Kemudian kesalahan yang ke-17 berikutnya ayat kelima. Fi jidha hab, fi jidha hablum mim masad. Pada kata ha. Saya ingin menambahi sebelumnya huruf jim, jangan lupa ya, jim tebal bukan j dalam bahasa Indonesia, tetapi jiju, uj, jimnya tebal ya, bukan j dalam bahasa Indonesia tetapi ya, jaju, fi jidha. Nah, kesalahan yang ke-17 adalah pada ha dan ha. Kadang orang keliru gak sadar membaca ha tebal dua-duanya, atau ha tipis dua-duanya, atau kebalik. Yang pertama dibaca dengan ha, yang kedua dibaca dengan ha, malah kebalik ya. Hati-hati. Ha, fi jidha ha. Oke? Fi jidha hab, ha. Rasakan ya. Ha pertama tebal, kedua ha tipis. Fi jidha hab, ha. Oke ya. Kemudian kesalahan berikutnya yang ke-18 adalah pada kata hablun. Hab, ba, sukun. Qalqalah, ini qalqalah level yang ketiga ya. Derajat yang sughra, dia martabah sughra, yang kecil, yang ringan. Hab karena dia berada di tengah kalimat, sukun berada di tengah kalimat. Hablum, tapi tetap dibaca qalqalah. Hab ya, bukan cuman hablum, tapi hab ya, hab ya, hablum, begitu. Itu kesalahan yang ke-18. Kemudian kesalahan yang ke-19 ada pada tanwin, dhammah tanwin pada hablun bertemu dengan huruf mim ya. Dia menjadi idgham bi gunnah, idgham yang dengan dengung. Hablum ya, bukan sekedar hablum min, tapi lumnya itu ditahan, didengungkan, digunnahkan. Hablum, begitu ya. Kemudian berikutnya kesalahan yang ke-20 pada mim masad. Nun mati bertemu dengan mim lagi-lagi. Oke, kalau tadi tanwin, ini sukun ya. Hukumnya sama. Idgham bi gunnah juga. Mim. Oke ya. Di nunnya sama sekali tidak dibaca, langsung masuk ke huruf mim yang tasydid itu ya. Mim masad ya. Kesalahan yang ke-21 yang terakhir dari yang saya kumpulkan pada kata masad, qalqalah pada huruf dal, sama seperti ayat kedua, 3 dan 4 ya. Ayat pertama juga, cuma ayat pertama dia martabah kubro ya, dia level yang tertinggi. Nah, ini level yang kedua masad ya. Masad
Qalqalahnya kadang orang lupa atau tidak terbaca. Masad gitu aja. Yang benar adalah masad begitu. Fi jidha hablum mim masad. Baik, kita ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Demikian pemirsa, surat Al-Masad yang kita baca sesuai dengan tajwid disertai dengan penjelasan kesalahan-kesalahan yang kadang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam bacanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.